Segala kemuliaan adalah milik-Mu Tuhan, dan kami adalah hanya anak-Mu, hamba-Mu, yang selalu belajar untuk taat dan setia melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus untuk kami boleh mengerti setiap rancangan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran. Memberkati kami semuanya Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu, untuk selalu menegur kami, menuntun kami, sehingga setiap langkah hidup kami boleh selalu seturut dengan rancangan saja. Berfirmanlah kepada kami dan tuntunlah langkah kami, selidiki hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi beribadah, berdevosi bersama, berbakti, dan kita boleh belajar menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Biarlah apa yang menjadi isi hati kita boleh selaras atau sefrekuensi dengan hatinya Tuhan. Ya. Kita ini boleh belajar untuk melakukan setiap rancangan Tuhan sehingga hidup kita boleh menjadi satu frekuensi. Nanti pujian dengan kakak, pemuji ya kan. Mari kita satukan dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang menyamakan frekuensi dengan kita, tapi kita harus belajar menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Tuhan. Oleh karena itulah kita perlu selalu mengasah, itu memiliki kepekaan. Di dalam doa-doa kita itu sangat penting, karena di dalam doa bukan kita memaksa Tuhan, tetapi kita mempersiapkan hati kita untuk boleh selaras atau satu frekuensi dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa doa itu kita bisa memaksakan Tuhan, sebenarnya adalah doa adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk kita. Itu pasti. Persoalan utama adalah ketika kita sebagai manusia yang terbatas tidak bisa memahami betapa luasnya, betapa dalamnya karya Tuhan, kehendak Tuhan, cara Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita senantiasa berpikir, oh ternyata doa dijawab, karena Tuhan sudah menyiapkan jawaban untuk kita, untuk kehidupan kita. Oh ketika kita berdoa jawabannya ada, Tuhan sudah memberikan kehendaknya untuk kita. Kalau kita hidup benar, kita hidup selaras, kita hidup sesuai dengan jalannya Tuhan, hidup kita boleh satu frekuensi dengan kehendak Tuhan, maka jawaban Tuhan itu, kehendak Tuhan itu sudah kita di depan kita. Yang menjadi persoalan utama adalah seringkali kekhawatiran kita inilah yang membuat kita semakin jauh. Suatu contoh sederhana. Sebenarnya kalau saya ingin mengambil ini, posisi ini, kalau saya lurus saudara, paling 2 langkah itu 2 nyampe. Tetapi kalau saya saya khawatir, akhirnya saya berbelok, kalau saya lurus saya berbelok berapa derajat, lurus jauh, benar, ya kan? Karena apa? Kita ini kekhawatiran kita kita menggunakan cara kita. Padahal kalau kita melakukan menurut hanya Tuhan, itu hanya 2 langkah. Tapi karena kita khawatir, bukannya lurus, tapi kita berbelok berapa derajat, tambah jauh. Itulah sebenarnya maka yang perlu kita asah adalah membangun frekuensi dengan Tuhan supaya kita dapat. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar satu topik yaitu yang saya bahas tentang membohongi Tuhan. Sadar tidak sadar, seringkali kita ini terkadang itu membohongi Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita. Sebelum kita mengatakan, Tuhan tahu. Dan kita sebagai manusia seringkali perkataan kita dengan hati kita tidak selaras. Firman Tuhan yang kita bukan kita belajar firman Tuhan, betul. Tapi firman Tuhan itu seringkali kita belajar itu hanya sekedar apa? Firman Tuhan itu hanya sekedar kita belajar hanya di dalam otak kita. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita mempelajari ataupun kita kuliah, ngambil biologi atau apapun,
Tetapi hanya sekedar memuaskan otak kita, akhirnya kita merasa diri kita perlu membangun arah batin. Hanya membedakan bahasa ini berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan bahasa. Di dunia ini banyak bahasa. Kita tidak bisa memaksakan pendapat orang satu dengan yang lain. Karena apa? Orang punya hikmat sendiri-sendiri, punya akal. Sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ataupun menyamakan persepsi kita, kecuali kita berdiri di dalam kebenaran. Kebanyakan kita berdiri di dalam kebenaran. Kalau kita ingin memaksakan pemahaman kita, maka kita sadar nggak sadar kita sedang mencari pembenaran. Nah, ketika kita memaksakan pembenaran, akhirnya tidak akan sama. Di dunia ini, di dalam dunia gereja tidak ada doktrin yang sama, berbeda-beda. Karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi selagi gereja itu memahami dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mengakui hal-hal yang disebut dengan pengakuan iman rasuli, konsili demi konsili, maka is okay. Tetapi ketika kita ingin menyamakan satu pemahaman persepsi ajaran dengan sama, gereja itu pecah. Demikian juga dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Saya tidak akan memaksakan saudara punya pemahaman ini, tetapi selama punya kerangka berpikir kita sama, kerangka berpikir pemahaman kita tentang Tuhan ini dipakai. Kita tidak bisa, karena orang punya persepsi dan Tuhan, Roh Kudus mengajarkan dia membuka rahasianya dia dengan baik. Kalau diajar dari dalam hatinya, Tuhan firman Tuhan itu turunkan. Tetapi kalau hanya dalam otak, maka otak kita akan menjadi tuannya, menjadi Tuhannya. Maka kita hanya berpikir kebenaran itu berdasarkan sebesar otak kita yang terbatas. Nah saudara, karena membohongi Tuhan, mungkin membidik kita. Apakah Tuhan bisa dibohongi? Tuhan tidak pernah bohong kepada kita. Tetapi kita seringkali membohongi Tuhan. Karena apa? Hati dan pikiran kita tidak kita ada berbeda. Maka yang perlu, kenapa ada kebohongan? Hati itu yang diselidiki oleh Tuhan. Mulut kita boleh manis berbicara, tindakan kita boleh kelihatan baik, tetapi hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Ketika hati dan pikiran kita tidak kita berbeda dengan isi hati kita, sadar dan sadar kita sudah membohongi Tuhan. Jadi membohongi Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara, berkata-kata. Kalau saya membohongi saudara semua, saya berkata saudara nanti pulang dari sini nanti saya kasih apa, saya traktir makan apa, bagi mungkin pulang dari ibadah mana Pak Bagul, bagi ini belum dikirim. Saya bohong karena saudara yang tahu apa saya katakan, hati saya, saudara nggak tahu saudara. Nah, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu melihat dari isi hati kita. Walaupun aku tidak berkata, tapi Tuhan tahu. Ketika aku belum mengatakan, Tuhan, lihat aku dalam hati, lihat aku dapat ini, aku dapat ini. Tuhan mencatat loh. Ketika kita ngomongnya atau tidak. Nah saudara, ada satu kisah dalam Alkitab, saudara. Yaitu kisah dalam Kisah Para Rasul ayat 5, pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan ayat 7 sampai 9. Yaitu tentang kisah Ananias dan Safira, saudara. Saya akan baca untuk ibu bapak semuanya, atau kita akan baca bersama-sama, ya. Tentang ayat 1, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 4 dan 7 sampai 9. Kita mulai dari ayat 1 sampai 4. 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ayat 7, saudara. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu aku jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kisah ini ibu bapak pernah mendengar dan bahkan membacanya. Apalagi yang guru-guru, background guru sekolah minggu pernah menceritakan itu kepada anak didiknya, saudara. Saya tidak berbicara kenapa Tuhan menghukum Ananias dan Safira dengan menyambut nyawanya, karena Alkitab tidak mencatat ataupun menceritakan hal itu. Alasan Tuhan mencabut, dan saya belum menemukan jawabannya. Jadi saya tidak, kalau ibu bapak bertanya kenapa kok Tuhan itu jahat sampai mencabut nyawanya, saya tidak bisa menjawabnya. Ya kan, karena saya belum menemukan alasan itu. Tetapi kalau kita melihat tentang bagaimana peristiwa ini, tentang Ananias dan Safira ini, saya yakin bahwa Ananias dan Safira ketika dia punya sebidang tanah dan akan dijual dalam hatinya, dia itu punya apa? Di dalam hatinya itu sudah berjanji kepada Tuhan. Walaupun dia tidak diungkapkan, tapi dari pengakuan ataupun teguran Rasul Petrus kepada Ananias dan Safira istrinya, itu dengan jelas sekali. Kamu punya sebidang tanah, kalau kamu tidak dijual itu milikmu. Kan kalau dijual itu juga milikmu. Tapi persoalan utama adalah bagaimana dia sudah berjanji kepada Tuhan. Apa setelah hasil penjualan ini, kenapa kamu menjual itu, dan bagaimana perjanjian itu dengan Tuhan? Dan itu semua dicatat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mempelajari hal ini, Tuhan tidak melihat bagaimana hartamu berapa. Apakah setiap milik harta kita harus kita berikan kepada Tuhan? Bukan. Tetapi ini berbicara tentang apa, saudara? Kalau kita mau jujur, ini berbicara tentang hati. Yang dilakukan Ananias dan Safira, kalau kita lihat, karena kita tidak sadar, yang kita sembunyikan bukan soal uang, saudara. Yang disembunyikan oleh Ananias bukan masalah uangnya, tetapi soal hati. Kalau kita berbicara uang, kenapa kok masalah penjualan tanah, sebidang tanah itu berapa nilainya? Tuhan kan kaya raya, punya banyak, punya ini milik Tuhan, alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Jadi kalau kita berbicara harta, kenapa tidak diberikan Tuhan? Tuhan tidak melihat itu. Tuhan kaya raya, semua dari milik Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara hati. Bagaimana hati Ananias dan Safira sudah dikuasai oleh iblis dan dimanfaatkan anak muridnya. Dan itu merupakan teguran dari Petrus. Hatimu sudah dikuasai oleh iblis. Jadi engkau ketika hati kita dikuasai oleh iblis, maka hati kita ini sudah penuh dengan kekejian, sudah penuh dengan dosa. Perbuatan bohong, tidak jujur itu menjadi biasa. Karena dari hati itu muncul ide-ide, pikiran itu. Kalau kita mungkin secara manusia itu pikiran kita ini kadang-kadang punya pikiran membedakan antara baik dan jelek. Tapi kalau hati kita suci, maka itu bisa terfilter. Ketika saya kadang-kadang bincang minggu yang lalu, saya berbincang-bincang dengan beberapa orang di depan, saudara. Kadang-kadang kita enak diskusi-diskusi yang di depan, ngobrol-ngobrol. Kita salah satu pembicaraan adalah bagaimana tentang alam semesta. Saya pernah bercerita, ayo bagaimana kalau kita ke Bali? Orang kita ke Bali, umpama kita jalan-jalan, kita punya mata, kemudian kita jalan-jalan di pantai Kuta atau di pantai mana, Legian atau mana. Terus melihat ada banyak turis-turis yang berjemur atau apapun. Apa yang akan kita lakukan? Apakah mata kita tutupi? Nggak lewat, nada kalau kita tutup. Oh, udah tutupi. Oh, mata-mata udah bisa. Atau kita pura-pura beramal, oh dari musuh ditutup tapi tangannya dibuka, dilihat. Oh, atau bagaimana? Saya pernah, saudara,
ketika kami ngadakan acara jalan-jalan wisata dengan teman pengajar gereja Sawahan yang tua-tua, ketika kita di pantai itu kembali waktu, kemudian teriak-teriak lewat, darah Yesus, bawa Yesus, itu semua. Saya katakan, ini ciptaan Tuhan, keindahan dunia. Gak usah lah kita tutup-tutupi motor, udah. Karena mata itu melihat, membandingkan. Tetapi yang tidak boleh diturunkan ke hati, yang tidak boleh. Sehingga hatinya ingin memiliki ataupun memikiri macam-macam. Kalau hati kita bersih, itu adalah semesta alam ciptaan. Jadi kita yang berbicara tentang keindahan dunia. Seperti patung, saudara. Ketika kita jalan-jalan, pernah ada satu museum atau karya, kemudian ada patung yang gambarnya yang bentuknya itu tidak apa namanya, mungkin pornografi lah atau apa. Apa yang dalam benak kita? Kalau hati kita ini kudus bersih, kita akan membalas itu ada karya seni. Tetapi kalau hati kita kotor, kita akan memandang mulai melayang kemana-mana. Jadi dosa itu mulai dari bukan pikiran, hati itu berbicara. Engkau punya harta, uang. Kalau hatimu itu kotor, kamu akan berpikir uangku aku banyak, sehingga akan digunakan untuk berfoya-foya untuk menikmati semuanya. Akan untuk digunakan apa? Mungkin sesuatu yang aku inginkan, keinginan, aku terwujud karena aku punya uang, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Tapi kalau hati kita suci, engkau dititipi harta atau uang, engkau tidak akan pernah menggunakan uang itu untuk hal-hal yang jelek. Karena apa? Kita ini tuan dari uang itu. Kita ini tuan dari harta itu. Nah, ketika hati kita bersih, maka kita akan gunakan uang itu untuk kebaikan sesuai dengan apa kehendak Tuhan. Tapi kalau hati kita kotor, kita macam-macam saudara. Sehingga sehingga dunia ini aktivitas yang berbau dosa itu merajalela. Karena apa? Dunia dikuasai oleh dosa. Banyak orang Kristen juga apa? Turut serupa dengan dunia. Maka firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, ayat yang kedua adalah apa? Janganlah hendaknya engkau jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia itu kan dosa. Nah, kalau kita penuh dengan dosa, dunia ini serupa, kita hidup kita serupa dengan dunia, maka kita dikuasai. Kita punya apa-apa, kita bukannya menguasai dunia, tetapi kita dikuasai oleh dunia. Saudara, oleh karena itu kita perlu belajar. Bukan masalah uangnya saudara, tapi hati. Ananias dan Safira. Ada pertanyaan pikiran saya adalah kenapa kok Tuhan kok membunuh, mengambil nyawanya? Aku yakin mungkin Ananias dan Safira sudah melakukan berulang-ulang kali, bukan hanya satu peristiwa ini, berulang-ulang. Dan kenapa kok hukumannya jahat sampai dihukum mati, diambil nyawanya? Itu adalah apa? Itu hak prerogatif Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa menyamakan. Nanti saya katakan kalau saudara sudah janji sama Tuhan, bagaimana saudara akan diambil nyawa, itu terlalu menghakimi saya. Itu saya berkata itu kedaulatan Tuhan. Dan saya tidak bisa berkata demikian, karena itu hanya Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Jadi cari jawaban sendiri. Tapi saya ingin belajar kita akan belajar bersama tentang hati. Kenapa Ananias mendapatkan hukuman? Karena hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Mungkin ditegur berulang-ulang kali, tetapi tidak ada perubahan. Firman Tuhan katakan jika engkau ditegur, dinasihati berulang-ulang kali tidak bisa berubah terus, maka diserahkan kepada iblis. Dan hatinya dia sudah dikuasai oleh iblis. Saudara, Ananias jatuh bukan karena jumlah yang dia tahan, tetapi karena ingin terlihat rohani atau juga saudara. Dia berjanji, dan saya
saya yakin mungkin dengan istilah kita katakan Ananis berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang dalam macam supaya aku begini karena luar biasa dia rohani sekali. Kalau aku dapat ini nanti akan memberikan ini bla bla bla. Orang memandangkan rohani. Betul, dia ketika hasil menjual lahannya itu dia berikan, diserahkan sesuai dengan apa yang dia berikan supaya dilihat orang. Tetapi apa? Hatinya sudah dikuasai oleh iblis. Ojo kabeh eman, separuh aja. Toh orang lain gak ada yang tahu, ya kan gitu kan. Kasih separuh aja. Dan ini terus diulang-ulang, saudara. Sehingga Tuhan apa? Petrus dengan wibawa ilahi dengan urapan daripada Tuhan menunjukkan engkau sudah mencuri banyak. Hatimu sudah dikuasai oleh iblis, sehingga mau menahan. Padahal engkau lahan ini adalah milikmu. Kalau kita membaca di ayat yang keempat dikatakan demikian, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa? Ketika kita punya kuasa, harta uang hasil penjualan ada di tanganmu, itulah sebenarnya apa? Ini yang menjadi bagian kita. Engkau memilih apakah engkau menjadi orang yang tamak, apakah engkau orang akan menjadi pribadi yang tidak jujur di hadapan Tuhan, atau bagaimana? Itu adalah putusan decision itu di tangan kita. Itu keputusan kita. Ketika tanah itu belum laku, masih ada dalam bentuk tanah, selama tanah itu tidak dijual, itu kan ada di dalam kuasamu. Kalau dijual, hasilnya itu juga dalam kuasamu juga. Nah, ketika kita pegang itu, uang itu, hati ini yang punya otoritas. Apakah engkau hatimu itu bersih atau tidak? Itu. Kalau hatimu melekat dan satu frekuensi dengan Tuhan, kau akan gunakan sesuai dengan apa yang menjadi bagian kebenaran itu. Kalau engkau kotor, maka engkau akan membohongi Tuhan. Janji di hadapan Tuhan, itulah yang disebut dengan nasar, saudara. Petrus mengingatkan kita tidak bisa mendustai Roh Kudus atau manusia bisa dijanjikan palsu, janji palsu, tetapi Tuhan atau Roh Kudus tidak bisa dijanjikan palsu. Maka hati-hati ketika kita berjanji. Janji itu kalau kita pegang manusia, karena janji itu tidak ditepati. Tetapi ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Oleh karena itu ketika kita punya DNA Tuhan, ketika kita berjanji, ayo kita belajar untuk mentaatinya, untuk mengikutinya. Kita belajar. Saudara, kenapa di dalam satu gereja saya pribadi bukan saya melarang untuk orang itu di dalam utang piutang itu hal yang wajar di dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika utang piutang dengan janji tidak ditepati, itu bahaya di dalam gereja. Karena akhirnya apa? Orang ini akhirnya tidak takut ditagih, tidak ke gereja. Beberapa bulan yang lalu pernah saya ceritakan di beberapa pagi, saudara. Mungkin 4 bulan yang lalu lah, habis doa pagi, ada sepasang suami istri nunggu, kemudian pengen berbicara dengan saya. Kemudian berbicara kepada saya gini, Pak, saya mau pinjam uang. Itu kan jumlahnya sekian. Nanti kalau saya pinjam uang, nanti saya akan beribadah di sini, jadi jemaat karyasi. Saya mendengar itu saya ngomong, oh baik. Kebetulan memang saya nggak ada uang, baru membayar kuliah anak saya. Jadi dompet saya nggak ada. Oh maaf, tapi dengan dia ngomong, kalau aku dipinjam, aku akan berjemaat di karyasi. Saya katakan, nggak usah dulu. Saya masuk katakan nggak usah. Saya nggak mau untuk jemaat itu apa? Datang beribadah motivasinya karena apa? Diutangi, saudara. Aku sebagai pendeta gembala mau nagih sukan, saudara.
Yang namanya utang kan, ya kan utang kan berarti janjinya apa? Bayar kan utang. Namanya utang bayar. Saya mau nagih suka, nggak ditagih, utang berarti harus ada ikatan bayar. Kalau dibiarkan terus nanti dia akhirnya apa? Menjadi kebiasaan utang tidak bayar, dari tadi nggak bayar gitu kan. Saya nggak bisa bu. Kebetulan saya ada teman ini, jadi ibu, dapat itu dengan tanda kutip utang itu dibayar dengan aku beribadah. Dia udah bergereja tempat lain, tapi dia kalau diutangi, dipinjemin nanti aku tidak gereja. Oh nggak bisa. Saya nggak mau ngomongin orang seperti itu saudara. Karena apa? Nanti bukan aku toh, yang lain pasti nanti diutangi gitu kan? Akhirnya terjadi masalah. Betul pada waktu setelah itu orang itu ternyata hubungi salah satu jemaat kita juga pinjam juga. Akhirnya saya jadi kasih aja. Saya biasa kalau itu daripada aku utang mendingan aku kasih sama buku. Jadi aku ikhlas sudah, nggak akan nagih. Karena saya sebab nagih nanti keliru. Nah, ketika ditagih, jangan ini mulai kita nagih, dia nggak ada kan, nggak kamu akhirnya suka, nggak ada ibadah. Itu saja. Oleh karena itu, kalau kita memang apakah aku melarang utang? Utang itu hal yang ini kalau kita punya silakan. Tetapi mari ketika kita berjanji aku hutang itu berarti apa? Kalau tadi ini adalah itu janji untuk membayar. Jadi kalau kita punya utang, ayo bayar. Kalau kita janjinya utang, bayar. Gak usah ditagih. Kalau memang kamu janjinya 1 bulan, belum ada 1 bulan, yang utangnya, sorry, aku belum bisa bayar. Bulan depan lagi ya. Jangan dibilang. Karena apa? Orang utang ini harapannya dibayar. Kalau utang jumlah sekian, berarti dia butuh uang sekian. Waktu itu dia bilang, aku butuh ini. Jadi kamu udah dikasih, dia utang dari sejumlah itu. Kalau aku memberi seikhlas, ya sama aku saya memberi, gitu kan. Gak sesuai dengan janji itu dengan jumlah yang diminta. Tapi ketika kita utangi, harapannya 1 bulan, mungkin uang ini akan diputar dulu, digunakan dulu. Tapi gak dibayar. Yang terjadi adalah kasihan. Dia akhirnya lebih. Beberapa ibu yang pernah cerita ke saya juga demikian. Saudara, kalau kita sudah berjanji dan kita tidak menepati, kita sudah membohong, tidak bohong. Lebih baik kita direschedule lagi. Dan ini aku belum bisa ini, bulan depan ya, tolong dimundur lagi. Nggak mampu lagi, tolong dimundur lagi ya. Sehingga sampai harus ketika kita berjanji kita bayar. Kecuali kita minta. Kalau minta, seikhlas. Maka saya tidak pernah pengen mengutangi, lebih baik aku memberi. Supaya hubungan itu benar baik. Saudara, Ananias dan Safira, apa yang dialami? Hatinya tamak. Bukan masalah uangnya yang dia tahan, yang diberikan di depan para rasul, tapi hatinya sudah dikuasai oleh hartanya itu. Sudah janji dia, kalau tanah mungkin kalau saya membahasakan sehari-hari, Tuhan dalam hatiku mungkin Tuhan, lek tanahku payu, bahasa sehari-hari saya, Tuhan lek tanahku payu, Tuhan wis nanti tak kasih 50%. Masih mungkin itu kita nggak tahu jumlahnya berapa ya kan, tapi dia sudah janji dalam Tuhan. Nah, sehingga tanahnya laku. Saudara, yang bisa menggerakkan tanah itu nggak laku, pembeli itu Tuhan sebenarnya. Jadi sadar nggak sadar, orang walaupun tanahnya bagus, tapi kalau Tuhan nggak gerakkan pembeli nggak akan. Walaupun saudara punya keahlian apa, kalau Tuhan nggak datangkan customer, nggak bisa. Karena kuncinya itu walaupun saudara punya usaha itu tempatnya nggak etok, tapi
Tuhan sudah bergerak mendatangkan customer, mendatangkan konsumen, bisa. Di sini yang punya usaha pasti memahami. Kalau kita bisa datangkan walaupun jelimet deh, tapi kalau Tuhan sudah gerakan orang belum beli, ya wis sudah setahun langsung jadi. Nah, ketika kita janji sama Tuhan, catatannya, ikatannya adalah kita dengan Tuhan. Orang yang tahu. Ananias dan Safira dia berjanji dalam hatinya, Tuhan, lihat tanahku laku, aku akan berikan sekian. Luar biasa. Dan di depan orang saya dia ngomong, lihat tanahku laku, aku tak kasih lo ini. Tapi ketika dia pegang uang, orang lain yang tahu cuma ini dia tahu, bisa kasih lo. Tapi Tuhan tahu. Ada sebuah gereja ya, konflik demi konflik terjadi masalah. Jadi kita hati-hati ketika kita berjanji dengan Tuhan, saudara. Nah, kejujuran yang Tuhan minta adalah apa sih kejujuran yang Tuhan minta? Tuhan tidak mencari persembahan besar, saudara. Dia mencari hati yang benar. Oleh karena itu jaga hati itu, saudara. Kalau kita berjanji seperti majikan kakak umpamanya kita minta, aku janji bulan depan segera berpati. Kalau kita nggak bisa tepati, nggak ada. Hati kita jujur, kita memang jujur, nggak ada. Datang orang itu, aku nggak bisa bayar. Bulan depan lagi ya. Jadi kita berusaha. Kalau hati kita bersih, hati kita utuh, kita bisa dipercaya, kita jujur orang lain. Tetapi kalau kita tidak sudah berjanji tapi nggak menepatinya, orang untuk percaya 2 kali sulit. Sedangkan kita adalah orang yang natur kita, Roh Kudus itu memberikan satu kejujuran kepercayaan. Dalam dunia bisnis, kalau kita itu jahat, kita tidak jujur, engkau usahamu tunggu waktunya saja. Jadi yang penting adalah saudara, Tuhan, apalagi di hadapan Tuhan tidak mencari persembahan besar. Ketika Ananias dan Safira berjanji di hadapan Tuhan, aku memberikan sekian, itu tidak boleh jumlahnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah mencari hati yang benar. Apa yang engkau janjikan pada Tuhan, tepati. Dan kita sebagai natur Tuhan, DNA kita dalam diri itu, DNA kita adalah DNA Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bersaudara dengan Yesus, dan kita adalah pribadi yang sudah menjadi milik Tuhan. Apalagi kita menyebut diri kita itu anak-anak Tuhan, maka harusnya setiap ketika kita berjanji, ayo kita belajar tepati. Memang kita ini terbatas, seringkali tidak bisa, tetapi kita sudah berusaha untuk memperbaiki, untuk meningkat, untuk jujur. Dan kita tidak ada ya. Tapi kita menjadi pribadi yang berintegritas. Ayo datang mereschedule. Dalam dunia perbankan itu juga ketika KPR apapun, ketika pandemi terjadi atau peristiwa 98 banyak terjadi suatu kredit macet. Kalau kita tidak melakukan reschedule piutang, maka kita akan disita. Maka kita harus datangi pihak bank untuk mereschedule lagi. Tuhan, aku tolong datangnya ke pihak bank, aku nggak mampu. Tolong Tuhan kita reschedule lagi ya, diperpanjang atau apa. Itu akan ini. Kalau kita janji dengan Tuhan, atau kita janji kepada manusia, apa yang kita janji dengan Tuhan? Kalau kita Tuhan, ternyata aku ini, Tuhan tahu berbagai jumlahnya yang pas, tetapi apa yang kau janjikan kepada Tuhan, ayo kita berjumpa. Apa yang kita janjikan juga kita berjanji kepada manusia. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Maka ketika kita janji, ikatan kita dengan sesama, Tuhan mencatat, ayo penuhilah. Ketika engkau tidak memenuhi janji itu, atau kamu tidak pura-pura lupa akan janji itu, sadar dan sadar kita sudah membohongi Tuhan. Tapi kalau kita tahu, tidak jujur, kita tidak mau belajar membohongi Tuhan, kita tidak punya, Tuhan belum berkata, datang, aku belum bisa, bulan depan ya, bulan depan lagi aku nggak bisa. Jadi apa?
Jangan kita melupakan itu yang telah kita janji itu. Tapi mari kita tepati janji itu. Walaupun belum ada, ya kita memang tahu, orang tahu kita belum ada. Janji tepati. Sehingga orang sadar nggak sadar ketika kita sudah berjanji tapi tidak menepati. Orang yang menghutangi itu sedang menanti loh, menunggu ada keperluan gitu. Kasihan mungkin dia perlu apa sampai dia harus menjual apa dulu karena ini dia pun ada kebutuhan. Jadi kalau kita punya janji, ayo tepati. Kasihan orang itu juga perlu membutuhkan sekali. Cuma dia nggak bisa ngomong. Ada sudah diperas-peras nggak ada. Aku udah bisa aja dia apa mencari cara lain untuk kebutuhannya itu dengan mungkin menjual hartanya, mungkin hutang ke siapa. Kasihan dia atau menagih justru lebih galak orang yang hutang. Seringkali demikian ya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, next. Mantap. Berarti kita membuka bagian hidup yang masih kita tutupi dan berkata jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran yang diingin Tuhan apa? Kita harus membuka bagian hidup kita. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa sembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa kita sembunyikan. Maka kita harus berani membuka. Karena ketika kita membuka kelemahan kita, tidak tahu kelemahan kita, tidak jujur, maka sadar nggak sadar kita sudah ingin memperbaiki segala kekurangan kita. Tetapi orang kalau ketika nggak mau jujur akan kelemahannya itu, sulit untuk berubah. Untuk mendapatkan hikmat dan mendapatkan perubahan itu, aku itu kelemahan kita di mana dan kita harus buka. Maka kalau kita jujur, sadar nggak sadar kita itu sedang apa? Tahu kekuranganku di mana sih? Dan ketika kekurangan kita sadar, kita tahu kita akan memperbaikinya. Seperti cerita saudara. Ketika saya mau sekolah, mau kuliah, saya tahu saudara. Lulus SMA, saya nggak langsung kuliah karena saya tahu keluarga saya tidak mampu. Papa mama saya juga tidak ada. Oleh koko saya disuruh kuliah, tetapi saya bilang nggak bisa nanti aja, saya ingin kerja aja. Ketika saya kerja, jadi lulus SMA saya nggak kuliah, saya kerja 4 tahun saya kerja. Jadi lulus SMA nggak langsung kerja kuliah, tapi saya kerja mengumpulkan uang untuk kuliah. Jadi 4 tahun saya belum di dalam Tuhan, saya ingin kuliah. Sama bos saya kerja, dia katakan, Hansen kamu kuliah, nanti ibu yang bayar dari kantor, bos saya akan bayar. Saya pikir, ya. Tapi ketika saya percaya Tuhan, saya berpikir berpindahkan, aku nggak mau kuliah. Karena kalau saya tidak hati itu tidak jujur, maka aku kuliah itu hanya sekedar dapat ijazah. Tapi saya tidak semangat belajar karena saya masih hati itu masih tidak jujur. Kalau hati tidak jujur, pasti ketika mulai susah cari jalan keluar. Tapi ketika saya mulai di zaman Tuhan, saya kuliah, saya jujur hati saya tidak mampu bersaing dengan anak-anak yang baru lulus SMA, sekolah minggunya rajin, hafalan ayat-ayatnya hafal, buka Alkitab setiap hari, saya tidak pernah. Jadi saya harus jujur, saya kalah dengan mereka. Nah, tetapi ketika aku jujur di hadapan Tuhan, saya tidak sama dengan mereka yang teman-teman yang baru masuk kuliah, sekolah Alkitab, dan saya juga bukan dari orang yang mampu. Keluarga saya kuliah itu dari beasiswa, dari ada orang memberikan. Jadi saya mulai satu perbaiki. Kalau saya bersaing dengan mereka, sama-sama caranya sama, saya kalah. Teman-teman 1 kali 2 kali baca hafal, saya sampai 5 kali baru hafal. Jadi saya harus menghargai itu, tahu kondisi saya, sehingga saya bisa bersamakan. Mungkin saya pernah cerita ke ibu bapak saudara. Jadi kalau apa caranya bagaimana menurut apa? Kalau tidur, saudara, tempat tidur saya itu ranjang susun 2, saya di atas saudara. Mepet tembok dengan langit-langit dekat.
Saya buat tulisan saudara, apalagi rumus bahasa Yunani, Ibrani, ya kan segala macam, terus apa? Saya tulis ya kan. Jadi kalau aku belum tidur, nggak bisa tidur, miring ke kanan, ke kiri, tembok kan gitu kan, ada tempelan menghafal, ya kan apa? Ketika tidur, mengangkat langit-langit, plafon, ada juga tulisan juga untuk saya hafal, saudara. Karena saya tahu kondisi saya. Teman-teman yang baru lulus SMA, fresh graduate lulus, hafalan kita cepat. Saya, pikiran saya sudah tercapai karena bilangnya duit sudah kerja. Jadi terkontaminasi pikiran saya. Maka saya sebagai 2 kali baca hafal, saya 5 kali baru belajar, baru hafal. Karena saya jujur diri saya. Kedua, bagaimana saya harus bisa untuk semangat untuk belajar. Kalau aku tidak dulu itu saya nyontek, enak, sulit dikit langsung nyontek. Tapi ketika saya menyadari hal itu, saya tidak mau nyontek. Nah, ketika saya tidak mau nyontek, bagaimana kalau kamu nggak belajar, kamu nggak akan bisa. Akhirnya semangat belajar itu tumbuh lagi untuk belajar. Nah, ketika belajar itu tumbuh lagi, kalau saya nggak mau nyontek, saya tumbuh belajar lagi. Jadi enak apa? Kalau ujian, kalau aku nggak belajar, aku rasanya apa? Ada yang kurang, saudara. Saya harus baca. Karena suatu ketika ada mata kuliah tertentu yang nggak ini. Jadi kita tahu apa yang harus kita dapatkan, harus kita lakukan dari kelemahan kita. Ini saudara. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Belum kita ucapkan, Tuhan tahu. Saudara, yang next. Saudara, kalau kita lihat Safira dan anaknya ketika dia punya lahan dan dia berjanji di dalam Tuhan, kalau anakku laku, aku akan berikan. Itu yang disebut dengan penasar, saudara. Di dalam Ulangan pasal 23, ya kan? Ulangan 23 ayat 21 sampai 23 karena demikian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah engkau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Jadi ketika kita berjanji kepada Tuhan dan disaksikan oleh orang, Tuhan sudah bilang, Tuhan melihat isi hati kita dan orang itu menjadi saksi. Apalagi ketika kita bernasar Ananias itu dia berkata di hadapan orang, kalau karena aku memberikan ini sekian. Dicatat oleh semua orang. Orang dalam hatinya Ananias supaya kelihatan, Ananias itu orangnya royal. Dia berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, luar biasa. Sudah dipuji-puji oleh orang yang mendengar. Padahal kita lihat hatinya. Setelah laku, bayar apa diberikan sebagian saja, tetapi mereka itu sepenuhnya. Saudara, ketika dia berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat ini melihat. Dan mungkin pada waktu janji jemaat orang luar biasa, rohani sekali ya, gitu kan, saudara. Maka saudara, ini kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, ketika kita janji nikah, ya kan, dalam hidup keluarga kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, itu sudah ketika kau melanggar janji itu dosa. Janji nikah itu komitmen kita dengan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Maka ayo kita pertahankan hidup nikah kita. Ketika engkau bernasar itu bukan berbicara harta, tapi bernasar itu juga hidup kita, ikatan janji kita dengan Tuhan disaksikan oleh jemaat. Maka ayo rumah tanggamu seperti apa, pertahankan.
Ingat janji nikah dulu itu loh. Secerewet-cerewetnya istrimu itu adalah suara merdu, saudara. Lagu-lagu kalah dengan suara istrimu. Seegois-egoisnya suamimu itu lebih indah, lebih nyaman ketimbang apa? Janji-janji manis orang lain. Kalau menikah dengan nikah apa? Janji nikah itu selalu pegang. Aku akan menerima engkau sebagai suamiku, sebagai istriku, baik suka ataupun duka, baik senang maupun susah. Aku menerima engkau sebagai istri atau suamiku, dikala aku baik sehat ataupun tidak. Oh indah. Rumah tangga tidak ada yang seperti jalan tol lurus, pasti ada. Tapi kembali ke ingat kepada apa? Komitmen dulu pada Tuhan. Janjian jemaah. Kalau engkau langgar, ingat loh, ada itu dosa. Selalu ingat janji nikah itu. Maka janji nikah itu harus selalu diingat-ingat. Ayo, mungkin bilang itu sudah janji karena diikat oleh Tuhan. Kembali, ketika kita mengalami ini, kembali ke janji nikah, kembali ke janji nikah, kembali ke janji nikah. Seperti ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Maka firman Tuhan dalam Paulus, ingatlah kasih yang mula-mula. Ketika kau percaya menerima kasih Tuhan itu, ingatlah itu. Ingat itu, saudara. Kalau engkau masalah itu saat bernasar itu adalah ikatan janji di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara-saudara kita. Hati Tuhan melihat isi hati. Jadi jangan sembarang kita berkata kalau hatimu tidak ini, karena itu adalah janji, saudara. Dan Tuhan menilai itu. Saudara, ya. Apa bedanya bernasar dengan bersumpah? Bernasar itu sebuah janji yang dibuat oleh seseorang dengan Allah untuk melakukan sesuatu apabila tujuannya telah tercapai. Hubungan suami istri ketika kita ini ngejar-ngejar itu biasanya kan kadang-kadang kita suami istri ketika masih pacaran, masih seperti ini kemana pun diantar. Saya saudara, saya dulu dengan istri saya kemana tak antar, saudara. Gambil-gambil, ayo, tak antar. Kamu lihat, ayo, nggak pernah enggak, iya, ayo, ini kan, ayo. Setelah nikah, kesel aku. Jangan, ya wis apalagi sudah punya aku punya bocah buat, wis, klik dapat dampingi kawal mama, masuk kawal, bukan pengawalan dari saya. Sekarang saya sudah punya 2 pengawal, kawal. Pas pampres pengawalan melekat. Dulu pas pampresnya 1, sekarang pas pampresnya 2. Jadi kalau BSB, kamu tahu, kunci mama sana loh. Karena ini saya langsung minta dari saudara, Liv atau apa? Kamu mau diajak mama jalan-jalan mau makan-makan sana, siap. Nah, pengawal sudah siap ini. Jadi saya nggak ikut, nggak perlu. Kalau 2 orang nggak bisa, waduh, siapa sih ngawal? Pengawalannya nggak ada. Nggak mau saya ikut, saudara. Kita sering kali itu, tapi kita ada ini. Ya puji kan kemarin saya baru bertahun-tahun aku baru ke TP, saudara, kemarin. 1 minggu yang lalu saya bertahun-tahun kan. Karena aku berada ini, saya ke TP, saudara. Diajak hari Rabu itu, ayo. Semua itu ribut, saudara. Tumben ini mau ke TP. Iya, mau ke TP, mau makan saya dulu kan. Ternyata itulah kadang-kadang apa? Kalau ngikutin istri yang tidak jalan sana, jalan sini, aduh, capek, saudara. Dari sini naik lantai ini, waduh, istri kan. Cuma saya nggak mau ngeluh, saudara. Turun lagi ini. Wes, ribut lagi ya. Pulang-pulang pada berdemam, saudara. Tapi kita ada, itu adalah kita bagaimana caranya, saudara. Nah, janji nikah. Untuk apa? Saya nggak janji apa. Aku akan mendampingi kok jalan-jalan di TP di mall, enggak. Janji nikahnya ada di situ, saudara. Nah, tapi nanti kalau ke depan ada menikah lagi, saya memberkati nanti tak tulis janji nikahnya itu nanti supaya
Mungkin nanti Bicelo ya kan tulis janji nikahnya ke situ terus kemudian saya menjanji, aku berjanji akan mendampingi kok istri atau suamiku jalan-jalan kok sampai ke Papua gitu. Ayo ucapkan enggak tenang aja, kita cincelan nanti ya. Ya saudara, jadi janji itu apa? Bernasar itu ikatan saudara. Jika tidak dipenuhi menjadi dosa. Amsal 20 ayat 5. Sedang bersumpah, pernyataan secara resmi yang bersaksi di hadapan atau menyebutkan nama Tuhan sehingga dikokohkan kebenarannya. Biasanya berhubungan dengan jabatan atau mengabiskan. Jadi bersumpah dengan bernasar. Kalau bersumpah itu biasanya di hadapan satu kelompok ataupun di dalam satu penghabisan jabatan. Tapi ikatannya sama. Bersumpah demi Tuhan. Lalu bersumpah. Nah, saudara kita lihat, apakah orang percaya kita ini boleh bersumpah? Kita sebagai orang Kristen ya, kan? Boleh nggak kita bersumpah? Di dalam Kejadian pasal 20 ayat 7 dikatakan demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah dalam orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kita lihat dulu nanti. Yang kedua dalam Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan demikian. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ketika kita bersumpah, pasti bersumpah demi siapa? Demi Tuhan, demi Allah. Pada firman berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jadi kita tidak boleh bersumpah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7, apa kita boleh bersumpah? Firman mengatakan, buat apa kita sumpah orang Kristen? Kenapa? Jika iya, hendaklah kita katakan iya. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh asal berkata. Hati kita harus memiliki tulus, kejujuran. Kalau aku katakan iya, tepati belajar kita berusaha untuk menepatinya. Kalau kita nggak bisa, nggak bisa. Atau kita berusaha, coba dulu ya, tapi aku sampai ini, nggak usahakan. Maka kita bilang nggak bisa, ya. Jadi kita berjanji, bersumpah. Itu ada. Apa orang bisa boleh bersumpah? Nggak perlu bersumpah. Kalau kita benar-benar jujur, sehingga nggak perlu demi siapa. Karena kita udah biasa. Kalau dia ya katakan tidak, nggak ada. Tapi, oh kita kata iya. Kalau aku kata iya, nanti aku lakukan. Kalau tidak. Itulah natur kita orang Kristen, orang percaya adalah apa? Jadi apakah orang Kristen boleh bersumpah? Bersumpah itu hak orang. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu bersumpah di hadapan apapun. Karena apa? Kita pribadi kita, kalau dia yang katakan dia, tidak. Kalau aku sudah berjanji, aku pasti akan menepatinya. Kalau aku tidak nggak mampu ya bilang tidak. Itu adalah natur kita sehingga tidak perlu kita bersumpah demi siapapun. Sekarang kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dengan cara merusakkan dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga pengadaan harta, dan cara tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah itu satu perhatikan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kembali pada hatimu. Tadi saya katakan Ananias dan Safira, hatinya sudah dikuasai oleh hartanya, sehingga dia tamak. Dia dikuasai iblis hatinya, sehingga dia berani tidak jujur di hadapan Tuhan. Ananias dan Safira membohongi Tuhan. Oleh karena itu biarlah hati kita menjadi milik Tuhan. Harta apapun itu adalah titipan yang harus kita kelola. Itu adalah bagian yang harus kita dipercaya oleh Tuhan. Tapi jangan sampai menguasai hatimu. Hatimu biar memiliki tetap ketulis sehingga engkau bisa make decision untuk melakukannya.
mengelolanya dengan baik. Bendahara yang baik akan mengelola keuangan dengan baik. Jika hatimu bersih, engkau akan bisa menjadi bendahara atas nikmat-nikmat Tuhan. Dan kita tidak perlu hal untuk bersumpah, karena ketika bendahara itu jujur, hatimu jujur, engkau tidak akan pernah untuk berbicara untuk menyenangkan orang, tapi engkau berusaha. Hati yang jujur, hati yang suci itu perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Engkau memiliki kepekaan dengan Tuhan dan engkau akan mengelola apa yang dibuat Tuhan itu dengan baik. Hatimu tidak dikuasai oleh si jahat. Engkau akan melakukan semuanya untuk Tuhan. Bukan berarti saya ini berkata, ayo semua hartamu untuk gereja Tuhan. Hartamu itu adalah nikmat Tuhan yang engkau kelola. Dan kamu untuk mengertanya Tuhan sendiri. Karena apa? Engkau adalah bendaharanya Tuhan yang di dunia ini. Engkau tanya Tuhan. Saya berbicara demikian bukan karena aku ingin supaya engkau berkorban, tapi tujuan saya adalah supaya hatimu itu bersih. Engkau tidak dikuasai oleh si jahat. Bukan berbicara harta saja di dunia, uang apa-apa. Tetapi ketika engkau berjanji, bernasar, atau engkau bersumpah, engkau akan menjaga dengan baik-baik. Karena apa? Hatimu itu bersih, jujur. Tuhan melihat hatimu, bukan melihat apa yang kau punya. Tuhan melihat hatimu, bukan persembahan yang besar. Karena Tuhan itu mahal. Tuhan ingin hidupmu sebagai persembahan ibadah yang sejati. Bukan hartamu segala-galanya, tapi hidupmu. Nah, untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka jaga hati, karena hati itu rohnya, di mana roh Allah itu tinggal. Jika roh Allah tinggal, hatimu diberikan untuk roh Allah tinggal seluas-luasnya, maka roh Allah akan mengendalikan. Tapi ketika kau tidak memberikan roh Allah seluas-luasnya, maka kedagingan yang akan menguasai. Dan di situ persoalannya. Hati kuncinya. Berikan hati untuk Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati engkau untuk jadi sumber berkat untuk siapa. Berikan hati untuk Tuhan, maka engkau bisa melihat dunia ini dengan apa? Karya Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan, maka engkau akan menguasai dunia ini untuk kamu kelola, memelihara. Ingat, kita punya mandat budaya. Alam semesta ciptaan Tuhan ini dipersembahkan, dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya. Jadi kalau kita hati kita bersih, percayalah tidak akan ada orang yang katakan hatinya bersih sampai kelaparan. Karena alam semesta inilah yang akan membiayaimu hidup ini. Jika hatimu bersih, maka pemeliharaan Tuhan akan berkata aku. Tapi kalau hati itu kotor, dikuasai jahat, hati itu tidak ada rasa puasnya, selalu kurang dan kurang dan kurang. Ketika hartamu Tuhan percayakan lebih, maka engkau akan apa? Kepercayaan Tuhan berikan hartamu itu atau uangmu itu untuk memenuhi keinginanmu. Padahal keinginan manusia tidak ada puasnya kalau dia memenuhi keinginan. Tapi kalau kita berbicara kebutuhan, maka kebutuhan kita apa sih? Makan, paling makan satu hari berapa kali? Nasi itu berapa? Yang penting bergizi itu tidak harus mahal. Jadi kita bisa hidup begitu. Tapi kalau engkau menginginkan apa? Punya hatimu tidak rasa dipuas oleh Tuhan, maka engkau akan berbicara keinginan yang kamu puaskan. Karena diri kita itu seperti baju. Kita biasa beli baju itu. Saya ingat saudara, sepatu saya itu dulu ya kan, waktu saya buat dari keluarga yang ini. Mama meninggal umur 5 tahun, saya tidak tahu. Bapak kalau sampai saya. Jadi sepatu saya nggak punya satu sepatu. Kadang-kadang kita sekolah, maaf ya, kita punya sepatu baru pertama ya kan. Kalau sepatu baru kan teman kita sekolah ada teman-teman pinjam ya kan, pinjam saudara. Bahkan sepatu saya bukan sepatu kulit juga, diinjak-injak jebol. Saya ingat SMA itu, jebol, robek, diinjak-injak teman-teman gitu, robek.
Waduh, sepatu ini cuma tinggal satu-satu, robek lagi. Karena sepatu bukan sepatu kulit. Akhirnya apa? Tak jahit, saudara. Dan sepatu yang sudah tak sisihkan, sudah ini, kalau ini tak jahit, saudara. Betulan saya pas kerja di Jakarta, ada sepatu koko saya, tak pek, saudara, tak minta. Karena sepatu rusak, saudara. Karena anak-anak itu nakal-nakal gitu kan, karena kita menurut kita iseng, tapi sadar nggak sadar kita merugikan orang lain. Keisengan kita itu diinjak-injak sepatunya kita. Mungkin kan, ibu bapak saudara itu pernah mengalaminya gitu kan. Akhirnya kelas itu, karena sepatu saya rusak, saya koko saya beli dengan sepatu lagi. Saya nggak kelihatan baru, saya coret-coret pakai spidol supaya tak ketok baru. Kalau ketok baru nanti diinjak-injak lagi kan. Tak coret-coret spidol, ya no, supaya tidak kelihatan baru. Nah, saya akhirnya puji Tuhan. Ketika kita kerja, kita beli sepatunya uang, kita beli sepatunya menikah. Dari sepatu asal punya sepatu, akhirnya beli sepatu kulit, saudara. Ketika kita sudah mulai dapat kerja, sepatu kulit yang murah, mungkin kita beli di Prada, mungkin murah. Oh nggak mau, kita harus punya merek apa mungkin? Merek apa sih? Kawasaki, ya kan mungkin itu kan. Terus merek apa? Kita udah beli segala macam, bukan merek beli sepatu. Ketika kita ini meningkat lagi, ya itu masih saudara. Tapi sebenarnya kebutuhan sepatu apa sih? Melindungi kaki. Tapi keinginan kita lebih, saudara. Keinginan kita lebih. Maka kita belajar hati untuk berpihak. Yang perlu menjadi refleksi diri kita apa sih, saudara? Coba renungkan, saudara, refleksi diri kita. Apa yang ada dalam hatimu? Koreksilah. Hanya saudara yang tahu itu. Kedua, apakah saudara sudah jujur di hadapan Tuhan? Koreksi. Saya tidak ingin mendapatkan jawaban dari ibu bapak, tapi koreksi diri kita. Selesaikan dengan Tuhan. Yang ketiga, apakah saudara mudah untuk berjanji, bernasar, serta sumpah? Ayo. Ketika kita berjanji, orang TNK Tuhan janji tidak belajar mengapa. Bagaimana saudara mengelola harta yang dipercayakan Tuhan? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Bagaimana saudara menjaga hati agar Tuhan tetap dijaga? Itu tidak refleksi diri kita. Ayo kita berbuat perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita adalah manusia yang mau belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita menjadi manusia yang mau belajar, memperbaiki segala kekurangan kita, kelemahan kita perbaiki. Nah, untuk kita bisa memperbaiki kelemahan dan kelemahan kita, jujurlah di hadapan Tuhan. Ketika kita jujur, Tuhan akan tunjukkan celah-celah ruang-ruang kosong itu untuk kita perbaiki, sehingga kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Tetapi kita jadilah pribadi manusia yang mau belajar untuk memperbaiki hidup kita. Perkenanan Tuhan itu dengan apa? Hatimu buka seluas-luasnya untuk roh Tuhan lihat dan menguasai, sehingga pikiranmu, perkataan, tindakanmu itu benar-benar selaras, satu frekuensi dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saya undang semuanya untuk berdiri dan musik depan.